Apakah kalian pernah merasa kebingungan untuk analisa pergerakan market? Bingung menentukan SNR maupun SND yang kuat pada market? Dan gak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan entry maupun exit ketika trading? Hal-hal seperti itu sering banget dirasakan oleh para trader pemula yang hanya fokus analisa dalam satu time frame saja. Ketika kalian tidak bisa menggunakan top down analisis dari pergerakan market, maka kalian akan kehilangan gambaran besar dari pergerakan utama pada market tersebut, dan kalian tidak akan mengetahui perubahan tren yang terjadi, tidak mampu menentukan level SNR SND yang kuat, dan kurangnya konfirmasi sinyal entry. Dengan menggunakan top down analisis, maka kalian bisa tahu kenapa SNR itu bisa menahan laju pergerakan harga, dan kenapa SND itu bisa di break maupun sebaliknya. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai top down analisis secara efektif dengan tujuan untuk mengidentifikasi market direction berdasarkan supply and demand zone, liquidity zone, dan mencari trading opportunity dari time frame besar hingga time frame kecil secara detail, dengan cara menggabungkan teknik price action dan smart money concept. So, jangan lupa tonton video ini dari awal sampai akhir, karena apa yang saya share di dalam video ini bisa bermanfaat banget jika diterapkan di dalam sesi trading kalian. Sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa like dan share serta klik tombol subscribe-nya dulu guys. Lalu apa itu top down analysis? Top down analysis adalah sebuah teknik yang menggabungkan beberapa time frame untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang pergerakan market itu sendiri. Dalam top down analysis, kita akan memulai analisa dan melihat gambaran secara menyeluruh di time frame besar untuk mengidentifikasi tren utama serta sentimen market secara keseluruhan. Lalu turun ke time frame yang lebih rendah untuk mencari peluang entry sesuai dengan tren utama yang telah diidentifikasi pada time frame tinggi. Dengan menggunakan pendekatan top down analysis, kita dapat menghindari kesalahan entry melawan tren utama, memahami konteks pergerakan harga, dan menyesuaikan level SL maupun TP sesuai dengan volatilitas pada masing-masing time frame. Top down analysis dimulai dari time frame besar ke time frame menengah, lalu ke time frame terendah untuk mendapatkan detail pergerakan harga yang memungkinkan kita untuk mendapatkan pandangan mengenai market direction dan key area di semua tingkatan. Lalu kenapa kita perlu menggunakan multiple time frame untuk analisa maupun untuk eksekusi entry? Dan seberapa besar manfaatnya? Oke, ada 3 alasan utama kenapa kita perlu menggunakan multiple time frame untuk analisa maupun untuk eksekusi entry. Pertama, menghindari kebingungan menentukan pergerakan arah market. Pada contoh grafik market GBP USD pada time frame 5 menit, terlihat pergerakan market yang sedang ranging tanpa arah. Pergerakan market berkali-kali tidak respect pada struktur market yang membuat kita bingung untuk menentukan arah dari pergerakan harga. Bagaimana bisa kita mengambil keputusan entry yang efektif dan efisien jika kita sendiri dibuat bingung oleh pergerakan harga dari market tersebut? Ini bisa jadi masalah pertama yang mengakibatkan masalah beruntun yang muncul ketika kita sedang trading. Salah menentukan pergerakan harga, salah menentukan titik entry, salah meletakkan level stop loss dan take profit, dan akhirnya berujung kerugian. Tapi jika kita gunakan time frame yang lebih besar, kita coba lihat pada time frame H1 pada market GBP USD. Pergerakan ranging pada GBP USD di time frame 5 menit membentuk fase distribusi dan bergerak di sekitaran resisten dari pergerakan harga sebelumnya. Ketika level resisten masih strong dan tidak terjadi break pada kisaran level itu, maka seharusnya kalian tahu apa yang harusnya kalian lakukan. Nah, itulah bedanya. Ketika di time frame 5 menit kalian merasa kebingungan next laju pergerakan harga akan kemana, tapi pada time frame H1 kalian bisa menganalisa dan menentukan aksi apa yang harus kalian lakukan selanjutnya terhadap pergerakan harga. Poin penting yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian merasa bingung terhadap arah pergerakan harga dan pergerakan market tidak respect terhadap key level pada struktur yang kalian buat, kemungkinan besar kalian sedang fokus pada time frame yang salah. Analisa gambaran pergerakan market pada time frame yang lebih besar bisa membantu meningkatkan kemampuan kita untuk entry pada titik yang lebih tepat, dan bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam diri kita. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi.
Reaksi kecil pergerakan arah harga pada key level di time frame besar dapat menjadi acuan perubahan tren yang signifikan pada time frame kecil. Jadi sebelum melakukan transaksi apapun, kita perlu memeriksa jarak antara titik entry ke area SND terdekat pada time frame besar. Tujuannya untuk membantu kita memahami cara mengatur target stop loss dan take profit serta menentukan risk and reward ratio secara relevan. Di contoh pergerakan market AUD/CHF, kita bisa menggunakan order block valid pada time frame 15 menit. Lalu apakah kalian akan mengambil opsi entry buy ketika ada pergerakan harga yang respect pada order block? Padahal kalian tahu bahwa ada zona SND tak jauh dari titik entry kalian. Jika iya, maka transaksi yang kalian lakukan tidaklah optimal, mengambil keuntungan yang tidak relevan serta meresikokan margin kalian secara tidak optimal. Mungkin cara entry kalian masih bisa dimaafkan jika kalian hanya scalpingan di time frame 15 menit. Tapi apa jadinya jika kalian telat exit dan ada pemikiran bahwa mungkin saja pergerakan harga akan break SND dan terus bergerak ke atas, sehingga posisi yang kalian buka terus kalian hold sampai kalian merasa puas dengan hasil yang ingin kalian dapatkan. Kalian perlu ingat bahwa kita perlu bereaksi dan bertindak atas pergerakan harga yang terjadi di market, bukan atas apa yang kalian pikirkan dan atas apa yang kalian harapkan. Nah, jika terjadi pergerakan market seperti ini dan menuju titik SL kalian, bahkan sampai hit SL kalian, maka pasti kalian akan mengalami kerugian. Setelah terjadi break pada order block, kita coba gunakan breaker block sebagai second opsional untuk entry. Tapi kenapa setelah terjadi break pada order block, pergerakan harga tidak kunjung respect pada breaker block? Lalu kenapa hal itu bisa terjadi? Jika kalian perbesar pada time frame H4, maka kalian bisa tahu alasannya. Kenapa order block dengan ciri-ciri validnya bisa di break oleh pergerakan harga. Pada market AUD/CHF di time frame H4, kita bisa lihat jika ada double top yang terbentuk. Order block pada time frame 15 menit berperan sebagai neckline ketika double top terbentuk. Maka break order block pada time frame 15 menit mungkin saja terjadi. Dan di H4 kita bisa benar-benar tahu mana pergerakan harga yang benar-benar merespek breaker block setelah terjadinya break pada order block. Jadi dengan memeriksa key level pada time frame yang lebih besar dapat meningkatkan akurasi trading serta memberikan informasi yang lebih akurat kapan waktunya masuk dan kapan waktunya exit. Dengan begitu kita bisa meminimalisir resiko kerugian dalam sesi trading kita. Lalu yang ketiga adalah mengoptimalkan titik entry. Penggunaan multiple time frame memungkinkan kita sebagai trader untuk mengidentifikasi titik entry dan exit yang terbaik pada market. Bayangkan, jika kita mendapati pergerakan market seperti ini dan kita menunggu pergerakan market bergerak ke area order flow yang telah kita terapkan, lalu kita coba mengambil posisi entry di awal order flow ini, maka kita akan punya risk yang cukup lebar. Apalagi time frame yang kita gunakan adalah time frame besar. Jadi cara entry untuk mengoptimalkan setup seperti ini adalah mencari konfirmasi dari pergerakan harga pada time frame yang lebih rendah. Konfirmasi pada time frame yang lebih rendah bisa membantu kita mencari titik entry yang lebih optimal dengan menghindari false signal, serta bisa membantu kita menentukan risk and reward yang lebih maksimal. Jadi itulah 3 alasan kenapa penggunaan multiple time frame bisa memberikan dampak besar dalam sesi trading kalian, daripada hanya menggunakan single time frame untuk analisa maupun untuk entry. Dan sekarang saya akan coba share secara step by step top down analisis dari mulai higher time frame ke low time frame secara detail untuk membantu kalian mengidentifikasi titik entry yang ideal serta cara menentukan SL dan TP secara optimal. Biasanya para trader akan mempertimbangkan 3 jenis kerangka waktu utama untuk analisa maupun untuk eksekusi entry. Dimulai dari higher time frame yaitu weekly dan juga daily. Time frame ini hanya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat key level pada kerangka waktu yang lebih tinggi dan biasanya digunakan untuk menentukan struktur market serta mencari tahu tren utama yang sedang terjadi pada higher time frame. Lalu yang kedua ada time frame H4 dan H1. Kedua kerangka waktu ini digunakan sebagai analisis market serta mengidentifikasi arah market, zona supply and demand.
area liquidity dan mencari trading opportunity. Tak jarang para swing trader juga langsung mengeksekusi transaksi mereka menggunakan time frame ini. Lalu yang ketiga ada time frame 15 menit dan juga 5 menit. Kedua time frame ini kita gunakan untuk mencari konfirmasi sebanyak mungkin dari pergerakan harga sebelum memutuskan entry pada time frame ini. Seperti halnya ketika menggunakan order block pada time frame H4 maupun H1, maka kita butuh konfirmasi minimal change of character pada time frame yang lebih rendah. Sebelum kita coba menerapkan konsep top down analisis pada real chart, saya ingatkan ke kalian hanya untuk menggunakan 3 kerangka waktu utama yang saya sebutkan di atas dan tidak menggunakan time frame yang lebih kecil daripada time frame yang saya sebutkan. Karena penggunaan time frame yang lebih rendah bisa memunculkan false signal yang susah sekali untuk dianalisa. Alih-alih ingin menjadi sniper entry dengan cara meletakkan titik entry di ujung pergerakan harga, yang ada malah sering tertipu oleh sinyal-sinyal palsu yang sering terbentuk di time frame rendah. Di contoh grafik real chart market Euro AUD pada time frame weekly, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menandai key level struktur market yang baru. Nah, buat kalian yang belum tahu dan mengerti mengenai key level adalah level-level yang dianggap signifikan dan memiliki potensi untuk mempengaruhi pergerakan harga di market. Key level seringkali digunakan untuk menandai level-level support maupun resisten yang ditentukan oleh historis harga seperti level tinggi dan rendah sebelumnya, level Fibonacci, level psikologi harga maupun level-level yang diidentifikasi melalui pola-pola chart pattern pada pergerakan market. Kita akan buat analisa price action secara sederhana, jadi kita hanya akan membuat key level pada level harga terbaru di dekat harga saat ini. Misal level ini adalah resisten area yang kemungkinan bisa jadi RBS pada pergerakan harga baru. Lalu di sini akan kita tandai sebagai support. Dan di sini kita juga bisa tandai dengan key level karena banyaknya sentuhan pada level harga ini. Jadi hanya ini yang perlu kita lakukan pada time frame weekly dengan hanya mencari key level yang terjadi di time frame tersebut. Lalu kita akan drop down ke time frame daily. Di daily kita juga akan mencari key level pada struktur market menggunakan trendline dengan warna yang berbeda dengan weekly. Tujuannya agar kita tahu bedanya mana weekly level dan mana daily level ketika kita gunakan time frame yang lebih rendah. Karena semakin rendah time frame yang kita gunakan, maka kita akan tahu seberapa penting key level yang di-respect oleh pergerakan harga. Ada 3 poin penting yang perlu kalian ingat ketika marking key level. Pertama, kalian bisa marking key level pada level-level yang sering tersentuh oleh pergerakan harga. Kedua, kalian bisa marking key level pada body candle karena body candle memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada sumbu candle. Ketiga, perlakukan key level sebagai area. Sekarang kita akan belajar mencari tahu ciri-ciri key level yang kuat pada pergerakan market. Ada 5 kriteria key level yang mengindikasikan pergerakan harga yang kuat. Pertama, turning point. Turning point adalah titik-titik di mana pergerakan harga mengalami perubahan arah atau tren. Simpelnya, turning point terjadi ketika pergerakan harga mencapai level tertingginya atau resisten maupun level terendahnya atau support dan mengalami penolakan ataupun terobosan pada level tersebut. Turning point dianggap penting dan dianggap sebagai salah satu ciri strong key level dan sering digunakan sebagai acuan entry maupun exit. Karena pergerakan harga akan bergerak secara signifikan setelah terjadinya turning point. Kedua, multiple rejection. Rejection atau penolakan harga secara berulang menunjukkan bahwa kebanyakan trader mengambil tindakan yang sama pada kerangka waktu yang berbeda. Multiple rejection dianggap sebagai salah satu ciri strong key level karena semakin banyak penolakan pada level harga tertentu, maka dianggap semakin baik. Karena jika ada penembusan setelah adanya multiple rejection pada level harga tersebut, kemungkinan akan terjadi pergerakan harga yang sangat signifikan dan memberikan peluang entry yang optimal. Ketiga, level SBR maupun RBS. Level SBR atau RBS adalah pertanda terjadinya rejection pada pergerakan harga jika harga kembali ke level ini. Jadi level-level ini bisa kita tandain sebagai key level pada pergerakan market. Keempat, significant up or down.
Level ini menunjukkan bahwa pergerakan harga akan langsung naik atau turun secara drastis pada kisaran level ini. Hal ini terjadi ketika pergerakan harga mengalami pergerakan yang tajam dan berkelanjutan, seringkali disertai dengan peningkatan volume transaksi. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena berbagai faktor fundamental dan analisa teknikal yang mempengaruhi pergerakan market. Kelima, level yang baru terjadi. Level harga yang baru terjadi akan lebih cenderung strong daripada level harga yang sudah lama terbentuk dan sering tersentuh oleh pergerakan harga. Setelah kita tahu ciri-ciri strong key level pada market, kita akan lanjut lagi menganalisa dan menurunkan time frame ke H4. Di sini pada time frame H4 sudah ada key level yang sudah kita marking pada weekly dan juga daily. Setiap key level ini dapat bertindak sebagai strong SNR ketika harga bergerak kembali ke level harga tersebut. Jadi kita akan gunakan level-level ini dengan dua cara. Pertama, untuk mengidentifikasi market direction. Setiap terjadi reaksi harga dengan hasil break ataupun rejection dapat memberikan informasi pada kita apakah buyer atau seller yang sedang mengontrol pergerakan harga di market. Kedua, set your target. Level-level ini juga akan kita gunakan sebagai titik entry maupun penetapan target TP dan SL yang akan kita gunakan. Jadi di time frame H4 dan H1 akan kita gunakan sepenuhnya untuk menerapkan esensi yang mencakup market direction, supply and demand, liquidity zone, trading opportunity, serta analisa teknikal lainnya. Di pergerakan market pada time frame H4, kita bisa lihat jika key level pada time frame daily telah tertembus. Jadi kita bisa asumsikan bahwa market direction pada H4 atau tren momentum utama di H4 adalah downtrend, dengan kendali dipegang penuh oleh seller. Dengan kondisi market seperti ini, maka kita hanya perlu fokus untuk mencari entry sell. Untuk mencari titik entry yang ideal, kita perlu menunggu harga kembali bergerak ke atas menuju key level pada time frame daily. Atau kita juga bisa gunakan analisa teknikal dengan menggunakan order block pada kisaran harga ini. Kita akan gunakan order block ini sebagai zona pantau dengan mempertimbangkan lokasi order block yang berdekatan dengan key level daily. Jika order block di respect oleh pergerakan harga pada time frame daily, maka kemungkinan besar tren utama akan terus berlanjut dan harga akan menguji key level pada time frame weekly. Jika kita ingin mengambil posisi entry, maka kita perlu turunkan time frame ke 15 menit untuk mencari konfirmasi dan titik entry. Tapi jika pergerakan harga break key level daily dan juga order block, bisa jadi tren dalam time frame H4 akan berubah ke uptrend dan kemungkinan harga akan terus bergerak menuju key level pada daily di atasnya. Kita bisa gunakan breaker block sebagai zona pantau jika terjadi break pada order block. Setelah kita dapat zona pantau untuk mencari titik entry, maka kita perlu drop down time frame H4 ke time frame 15 menit. Seperti yang saya bahas di video sebelumnya, kita perlu menurunkan minimal 2 time frame dari time frame yang kita gunakan untuk analisa. Jadi jika kita analisa pada time frame H4, maka kita akan mencari konfirmasi serta entry pada time frame 15 menit. Dan jika kita gunakan H1 untuk analisa, maka kita turunkan time frame ke 5 menit untuk mencari konfirmasi serta entry. Jadi pada time frame 15 menit, kita perlu menunggu pergerakan harga memasuki zona order block dan menunggu terjadinya change of character untuk mengkonfirmasi perubahan tren naik jangka pendek. Dan market terus mendorong harga bergerak ke bawah meneruskan tren utama pada time frame H4. Jika kita tidak menemukan change of character pada time frame 15 menit, maka jangan memaksakan diri untuk entry. Target TP pertama kita bisa kita letakkan pada key level terdekat, yaitu key level pada weekly. Dan jika pergerakan harga dapat menembus key level ini, maka market dapat terus mendorong pergerakan harga ke bawah menuju key level berikutnya. Ada beberapa kekurangan yang akan menyusahkan kalian ketika menggunakan multiple time frame untuk trading di forex, terutama untuk yang baru pertama kali menggunakan strategi multiple time frame ini. Pertama, kompleksitas. Mengamati beberapa time frame secara bersamaan tidaklah mudah, karena hal itu bisa menyebabkan kompleksitas analisis, perbedaan dalam pola harga, indikator, dan sinyal antar time frame bisa membingungkan dan sulit untuk dianalisa. Kedua, waktu dan upaya yang dibutuhkan.
Menganalisa beberapa time frame membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar dibandingkan dengan fokus hanya pada single time frame. Perlu melihat grafik dengan berbagai skala waktu, menerapkan indikator, dan mencari sinyal yang saling terkait antar time frame tidaklah sebentar. Ketiga, kontradiksi sinyal. Ini adalah hal yang paling sering terjadi. Pada beberapa kesempatan, analisis pada time frame yang lebih rendah dapat memberikan sinyal yang berbeda dengan analisis pada time frame yang lebih tinggi. Hal ini bisa membingungkan dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Keempat, kesulitan menemukan titik entry yang tepat. Memadukan sinyal entry dari berbagai time frame dapat mempersulit menentukan titik masuk yang tepat. Karena terkadang sinyal yang muncul di time frame yang lebih rendah bertentangan dengan sinyal di time frame yang lebih tinggi, sehingga mengharuskan kita untuk mengambil keputusan yang lebih sulit. Dan yang terakhir adalah over analysis. Hal ini bisa terjadi karena kita terlalu banyak mencari sinyal dan informasi, sehingga menyebabkan kebingungan dan keraguan. Beberapa hal menyusahkan itu pasti akan kalian rasakan ketika baru mencoba menggunakan multiple time frame untuk trading. Kita akan langsung ke contoh poin 3 ya, kejadian yang paling sering terjadi ketika menggunakan multiple time frame untuk trading di forex. Jika sebelumnya kita gunakan H4 untuk analisa, maka sekarang kita akan coba gunakan time frame H1 untuk analisa pada pergerakan market ini. Di sini kita mendapati pergerakan market yang sedikit berbeda, namun masih dengan downtrend sebagai tren utama yang terjadi. Seperti halnya pada time frame H4, di time frame H1 juga akan sepenuhnya kita gunakan analisa untuk menerapkan esensi yang mencakup market direction, supply and demand, liquidity zone, trading opportunity, serta analisa teknikal lainnya. Kita tahu jika market direction yang terjadi pada time frame H4 adalah bearish. Jadi kita memperkirakan bahwa kemungkinan besar akan terjadi rejection pada order block dari time frame H4. Jika kita gunakan trend line, maka kita bisa melihat terjadinya kenaikan pada range harga setelah terjadinya sentuhan di key level weekly. Jadi bisa saja harga terus bergerak ke atas menuju key level daily di atasnya. Lalu kita akan drop down time frame-nya ke 5 menit. Di time frame ini, kita bisa melihat adanya double top yang terjadi pada pergerakan market. Pattern ini menandakan akan terjadinya penurunan dari pergerakan market. Jadi analisa di H1 dan time frame 5 menit ini kontradiksi ya, atau tidak sama. Nah, hal seperti ini paling sering terjadi jika kita gunakan multiple time frame. Adanya kontradiksi sinyal. Jika di H1 harga condong akan bergerak ke atas menuju key level daily, tapi di time frame 5 menit pergerakan harga condong akan langsung bergerak ke bawah menuju key level weekly. Lalu apa yang harus kita lakukan? Agar tidak kebingungan, maka kita bisa gunakan cara paling simpel, yaitu dengan menggunakan key level sebagai acuan. Jika pergerakan market benar-benar langsung bergerak ke bawah menuju key level weekly, maka kita hanya perlu menunggu konfirmasi apa yang diberikan oleh market pada kisaran harga di key level itu. Misal, jika terjadi rejection pada sekitaran key level itu, maka key level ini bisa berperan sebagai strong support. Hal itu bisa kita gunakan untuk mencari sinyal short buy, mengingat tren utama yang terjadi di time frame yang lebih besar adalah downtrend. Dan pergerakan harga kemungkinan besar akan menguji key level daily yang berada di bagian atas. Tapi jika ternyata key level weekly ini ditembus, maka kita hanya perlu menunggu terjadinya retest atau pengujian ulang pada key level ini. Lalu kita bisa putuskan untuk entry. Ingat ya, salah satu ciri strong key level adalah terjadinya SBR maupun RBS. Maka jika key level weekly ini di break, tidak menutup kemungkinan akan terjadi SBR pada pergerakan market. Dan kalian perlu tahu bahwa order block pada time frame besar tidak selalu akan direspek oleh pergerakan harga. Bisa saja harga akan langsung turun ke bawah tanpa menunggu order block di respect terlebih dahulu. Itulah gunanya kita mencari konfirmasi pada time frame rendah sebelum memutuskan untuk entry. Kalian perlu tahu, meskipun ada beberapa hal yang akan menyusahkan ketika kalian mulai menggunakan multiple time frame untuk trading di forex, tapi hal-hal yang menyusahkan itu tidak akan sebanding jika kalian sudah benar-benar menguasai strategi multiple time frame ini untuk trading. Karena risk yang kalian pertaruhkan akan semakin minim dan reward yang akan kalian dapatkan akan semakin besar. Kuncinya adalah membiasakan diri dan terus berusaha mencoba menggunakannya ketika trading. Kalian bisa lakukan backtesting dulu di akun demo sebelum mencobanya di akun real. Jika sudah menguasainya, maka kalian akan tahu seberapa besar manfaatnya.
Oke, paling segitu aja penjelasan saya mengenai top down analisis dalam video ini. Semoga apa yang saya share di dalam video ini bisa dengan mudah kalian terima. Jika ada yang ingin kalian tanyakan bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.